Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Hidayat dengan NIM 1123032 dari kelas HKIA BP 23 UIN Syekh M Jamil Jambe Bukit Tinggi. Baik, video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan secara singkat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi undang-undang ini adalah aturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Tujuannya supaya setiap perkawinan mempunyai dasar hukum yang jelas dan bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, tentunya sakinah mawaddah warahmah. Jadi kali ini saya akan membahas 7 poin terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini. Poin yang pertama yaitu kita harus tahu pengertiannya dulu. Dalam undang-undang ini, perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Artinya, bukan cuma hubungan biasa, tapi ada tanggung jawab yang besar di dalamnya untuk membangun keluarga yang baik. Kemudian yang kedua, soal sahnya perkawinan. Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, khususnya agama Islam. Selain itu juga harus dicatat secara resmi, misalnya di KUA, supaya diakui oleh negara. Kemudian yang ketiga, batas usia menikah. Aturan ini menegaskan bahwa orang yang menikah harus sudah cukup umur. Tujuannya supaya mereka sudah siap secara fisik dan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian yang keempat itu, kita harus tahu asas perkawinan. Pada dasarnya, di Indonesia menganut asas monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Tapi dalam kondisi tertentu, poligami masih diperbolehkan dengan syarat yang ketat dan harus melalui izin pengadilan agama. Dan secara agama pun diperbolehkan dengan syarat tertentu. Kemudian yang kelima, hak dan kewajiban suami istri. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling menghormati, saling membantu dalam bekerja sama. Suami punya kewajiban memberi nafkah dan istri berperan dalam mengatur rumah tangga. Tapi semuanya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yaitu suami dan istri. Yang keenam, tentang perceraian. Perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus melalui proses di pengadilan dan ada alasan yang jelas, seperti pertengkaran terus-menerus atau pelanggaran kewajiban, seperti suami tidak mau lagi menafkahi istri ataupun istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jadi yang ketujuh ataupun yang terakhir, undang-undang ini juga mengatur tentang anak dan harta dalam perkawinan, termasuk tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta pembagian harta jika terjadi perceraian. Jadi kesimpulannya, undang-undang ini dibuat untuk mengatur kehidupan perkawinan agar lebih tertib, adil, melindungi satu sama lain, yaitu antara istri, suami, anak, dan lain sebagainya.